Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Ari Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke. Pada video ini akan terbahas materi program linear. Ini materi kelas 11 ya kan, matematika wajib. Ini merupakan subbab yang ketiga ya kan, untuk teman-teman yang baru bergabung bisa cek di deskripsi video ya untuk subbab yang pertama dan kedua. Subbab yang ketiga ini kita akan belajar tentang menentukan titik optimum dengan uji titik. Oke. Teman-teman bisa siapkan catatan dan alat tulisnya ya, supaya teman-teman juga bisa menulis hal-hal yang penting yang terdapat dalam video ini tentunya. Oke, ini sudah Kak Furkon sediakan sebuah garis ya kan, sebuah garis di situ ada sumbu X sama sumbu Y. Ini mengingatkan lagi ya Kak Furkon untuk menentukan persamaan garis jika diketahui garisnya seperti ini. Itu kan kita tinggal mengalihkan silang aja ya. Jadi kalau A-nya di sumbu Y, kita kalikan. Jadi AX ditambah BY sama dengan AB. Ini persamaan garisnya seperti ini teman-teman. Kalau diketahui titik potongnya. Ini mengingatkan aja teman-teman. Oke. Masalah tandanya nanti tergantung daerah penyelesaiannya. Ya kan? Kalau daerah penyelesaiannya di bawah ya kan, saat dimasukkan itu harus benar. Jadi kalau dimasukkan titik yang berada di bawah garis ternyata menghasilkan pernyataan yang benar, berarti itu merupakan daerah HP. Ya enggak? DHP atau daerah hasil penyelesaian. Oke. Jadi ada langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan dalam menentukan nilai optimum ya kan, dengan menggunakan uji titik. Yang pertama adalah tentukan kendalanya. Jadi fungsi kendala itu adalah sebuah garis yang membatasi DHP atau daerah hasil penyelesaian. Ya enggak? Oke, jadi kita yang pertama adalah kita tentukan kendala ya kan, fungsi kendalanya itu seperti apa. Nah, ini langkah yang pertama. Atau batas ya, batas daerah HP. Jadi kan daerah himpunan penyelesaian itu biasanya dibatasi oleh sebuah garis kan. Nah, itu disebut kendala atau batas. Oke, gampang ya. Oke. Untuk langkah yang kedua, ya kan, langkah yang kedua itu adalah kita tentukan titiknya ya teman-teman, titik batasnya atau titik kritis biasanya disebut seperti itu. Jadi Kak Furkon tuliskan di sini untuk langkah yang kedua itu adalah, oke sebentar, Kak Furkon tuliskan. Langkah yang kedua itu adalah kita tinggal kita batas ya kan, kita tentukan batas ya kan, batas atau titik kritisnya. Oke, batasnya DHP, daerah hasil penyelesaian. Oke, daerah hasil penyelesaian ya teman-teman. Oke, daerah hasil penyelesaian, daerah hasil penyelesaian atau biasa disingkat kalau di buku-buku itu DHP ya, atau HP aja ya kan. Jadi banyak buku-buku versinya, ada yang menuliskan DHP, ada yang HP. Ini teman-teman ya, DHP ya. Kalau kawan kan biasanya suka DHP. Daerah hasil penyelesaian. Oke, jadi nanti kendala itu kan sudah dibatasi ya. Nanti pasti ada titik-titik yang menjadi batas ya antara daerah penyelesaian dan bukan penyelesaian. Itulah yang disebut dengan titik kritis atau titik batas. Nanti setelah ketemu ya kan titik-titik batasnya, setelah ketemu kita substitusi ke nilai fungsi objektifnya atau fungsi yang membuat dia itu optimum. Oke. Jadi nanti ini kita tentukan ya, langkah ketiga adalah titik batas atau titik kritis biasanya disebut ya. Titik batas atau titik kritis itu adalah titik yang membatasi DHP atau daerah hasil penyelesaian. Oke. Jadi titik batasnya nanti kita substitusi kan, disubstitusi kemana Kak? Ya ke fungsi objektif atau biasanya ditulis Fx, Y. Fungsi objektif itu apa? Fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan atau langsung aja mengoptimumkan ya kan suatu daerah himpunan penyelesaian. Ya enggak? Oke, seperti itu. Jadi perlu diketahui optimum itu ada dua ya, bisa dia maksimum, bisa dia minimum. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, perkataan optimum lah, apa bedanya dengan maksimum atau minimum? Optimum itu sudah mencakup dua hal itu teman-teman. Jadi bisa maksimum, bisa minimum, itu optimum. Yang paling lah itulah ya, yang paling besar atau yang paling kecil. Oke, kemudian setelah kita
Substitusi ya, kita substitusi ke fungsi objektifnya, kita tinggal menganalisis ya kan nilainya. Yang diminta di soal nilai maksimum atau nilai minimum ya kan. Kalau nilai maksimum berarti kita pilih yang paling besar. Kalau nilai minimum itu kita pilih yang paling kecil. Gitu aja teman-teman. Itu sudah mencakup menentukan nilai optimumnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Jadi terlihat banyak, tapi sebenarnya simple kok. Jadi kalau kita sudah ketemu soal, insya Allah tidak terlalu banyak seperti ini ya kan. Ini adalah penjabaran dari konsep memang supaya teman-teman lebih paham ya. Jadi diubah-ubah soalnya itu sudah nggak masalah. Kalau kita sudah paham konsep itu nggak ada masalah. Kita modif-modif soal itu sudah hal yang wajar ya kan. Jadi oh biasa soalnya. Seperti itu. Akan terbahas satu contoh soal ya. Ini mungkin penerapan soalnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah persamaan ya. Ada DHP-nya sudah ditentukan. Pertanyaannya adalah fungsi objeknya ada ya kan. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Seperti ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa f(x), y sama dengan 4x plus 3y. Ini merupakan fungsi apa? Fungsi objektif teman-teman ya. Oke. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum pada daerah hasil tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Lah, teman-teman perhatikan. Jadi untuk langkah yang pertama adalah kita tentukan kendalanya dulu kan. Kendalanya dulu. Jadi di situ kendala itu adalah sebuah garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian dan bukan daerah hasil penyelesaian dan bukan DHP ya kan, daerah hasil penyelesaian. Garisnya di sini ada dua, teman-teman perhatikan ya kan, ada dua. Sebenarnya ada 4 sih teman-teman, tapi nanti yang 2 itu kan sumbu X dan sumbu Y, berarti langsung kita putuskan aja X lebih dari atau kurang dari gitu aja kan teman-teman. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ini Capricorn namai ya, ini garis 1, kemudian ini garis 2. Teman-teman seperti itu. Jadi nanti mencari persamaan garisnya kita pakai konsep yang tadi. Jadi AX ditambah BY sama dengan A kali B. Ya enggak? Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan karena DHP atau daerah hasil penyelesaiannya itu berada di kuadran 1 ya. Berarti X dan Y-nya kan nggak mungkin negatif. Berarti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya nggak? Oke, kemudian yang garis 1 berarti 5X ditambah 2Y ini berapa? 10 maksudnya ya teman-teman. Itu salah ketik nanti kalau kalian benarkan ya kan. Ini apanya 10? Teman-teman perhatikan daerahnya ini di bawah ya kan. Padahal kita masukkan 0,00 apanya 10 kan kurang dari, bukan lebih dari kan, makanya kita tulis kurang dari di sini. Oke, seperti itu karena dia DHP, harus bener teman-teman. Oke, DHP. Oke, atau bawah garis gitu aja. Kalau kasih keterangan bawah garis karena uji titiknya kita menggunakan uji 0,0 aja yang nggak menghitung ya. Untuk teman-teman yang baru melihat video channel ini, silakan dicek deskripsi ya. Untuk sebelumnya itu sudah kawan bahas tentang uji titik. Oke. Kemudian untuk garis 2 berarti 3x tambah 4y kurang dari sama dengan juga karena di bawah garis 12 ya itu, sorry. Bukan 0 ya. Mengujinya itu yang 0, jadi ini juga terletak di bawah garis. Oke, gampang sekali ya teman-teman. Oke, jadi ini keterangannya adalah mengapa Kak? Karena X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena di DHP atau daerah hasil penyelesaian itu berada di kuadran 1 ya enggak? Makanya dia pasti ya kita bisa tentukan bahwa dia itu pasti positif XY-nya karena dia di kuadran 1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, gampang sekali. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Oke, kita langkah selanjutnya kita mencari titik ya kan yang membatasi. Berarti titiknya ada 3 teman-teman perhatikan. Ini 3 ini. Jadi nanti kita ngurusi 3 titik ini baru kita substitusi ke fungsi objektif yaitu f(x), y di sini 4x tambah 3y ya enggak? Seperti itu teman-teman ya. Jadi titik batas atau titik kritis ya teman-teman. Jadi ya di buku-buku ada yang menyebutkan titik batas, ada yang menyebutkan titik kritis, tapi itu sama aja. Titik batas DHP adalah ada 3. Yang pertama adalah 0,3 ya enggak? Yang pertama kita tuliskan 0,3. Kemudian yang kedua ada 2,0 dan yang tengah-tengah itu kita tentukan dengan cara mengeliminasi ya. Kedua garis ini kita eliminasi teman-teman. Oke, yang pertama itu ada 0,3.
Kemudian yang bawah itu ada 2,0. Lah yang ini kita eliminasi dari dua garis ini, ya kan? Kita lakukan eliminasi di sini. Oke, kita eliminasi bareng-bareng aja. Nah, ini 10 ya. Sorry teman-teman. X ditambah 2Y ini kurang dari sama 10. Kemudian ini 3X tambah 4Y ini kurang dari sama dengan berapa yuk? 12 ya. Nah, ini salah ketik Kak Furqan. Oke, kita hapus dulu ya kan. Sebentar. Kita hapus dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, ini kita hapus. Kita cari penghapusnya di mana ini? Ini hapusnya. Oke, kita hapus dulu. Nah, berarti ini 5X ditambah 2Y ini kurang dari sama dengan 10 ya teman-teman. Oke, 5 kali 2 kan 10 kok 0 ya. Kemudian 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Oke, kita eliminasi teman-teman ini. Jadi gampang sekali sih eliminasi, sudah teman-teman kuasai di jenjang SMP ya teman, kelas 8 insyaallah ya. Oke, eliminasi seperti itu sih. Oke, jadi kita tulis aja, jadi nanti 5X ditambah dengan 2Y ya kan, ini sama dengan 10 ya nggak, sama dengan 10 ya. Kemudian 3X ya kan ditambah dengan 4Y ini sama dengan berapa yuk, sama dengan 12. Oke, sekarang kita eliminasi Y nya aja, kita hilangkan Y nya, atas kita kali 2, bawah kita kali 1 ya nggak, terserah ya kan. Menghilangkan X nya juga nggak apa-apa, monggo ya, ini suka-suka aja ya. Kali 2 kali 1, oke. Supaya sama-sama 4 ya hasilnya. Berarti ini kita kalikan aja ya, 5X tambah kali 2 berarti 10X ya kan. 2Y kali 2 berapa? 4Y. Sama dengan 10 kali 2 berapa? Ya 20 ya. Oke, kemudian ini kali 1 tetap ya, 3X ditambah 4Y ya kan. Ini sama dengan 12 kali 1 ya 12. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini supaya Y-nya habis berarti ditambah atau dikurangi? Ayo dikurangi kan. Nah, berarti tinggal 10X dikurangi dengan 3X berapa yuk? 7X kan. 7X 20 kurangi 12 ketemulah 8. Berarti X-nya sama dengan berapa yuk? 8 per 7 lah. Oke. Nah sekarang kalau X-nya ini sudah ketemu teman-teman ya. X-nya kan sudah ketemu. Berarti kita cari Y-nya, kita gunakan salah satu persamaan. Bisa persamaan atas, bisa bawah, bebas ya. Oke, kita gunakan atas saja ya. Oke, 5X berarti 5 dikali, oke, X nya kita ganti dengan 8 per 7 ya enggak, ditambah dengan 4Y, 4 dikali 2Y, sorry ya, 2Y sama dengan 10. Kita cari Y nya. Oke, karena ini masih ada perperan ya kan, ini kan membingungkan ya. Kalau perperan kita kali semuanya aja dengan 7 supaya nggak ada perperannya, nggak enak kalau perperan itu ya. Oke. Nah ini tinggal 5 kali 8 berapa ya? 5 kali 8 sama dengan 40 ditambah dengan 2Y kali 7 berapa yuk? 14Y lah. Oke, 10 kali 7 berapa? 70. Seperti ini. Sehingga nanti 14Y sama dengan 70 kurangi 40, 30. Ini bisa dicoret-coret. 14 bagi 2 ketemu berapa yuk? 14 bagi 2 yuk. 14 bagi 2 itu ketemu 7. 13 bagi 2 ketemu 15. Oke. Sehingga nanti Y-nya sama dengan 15 per 7 ya enggak? Y-nya sama dengan 15 per 7. Seperti ini sudah dapat teman-teman ya. Y-nya sudah dapat. Kita sudah memperoleh titik yang ada di tengah-tengah ini ya. Yang ada di tengah ini titik 8 per 7, 15 per 7. Dengan cara apa Kak? Dengan cara eliminasi dua garis itu. 8 per 7, 15 per 7. Oke. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah kita tinggal mensubstitusi ke dalam, tentukan nilai optimum ya kan, maksimum. Langkah yang nomor 3 ini ya, kita substitusi ke fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektifnya apa Kak? Fungsi objektifnya yang ini sudah tentukan, 4X ditambah 3Y. Ini Kak bukan tulis ini kan, Fx, Y nya itu sudah ditentukan, 4X ditambah 3Y. Oke, 4X ditambah dengan 3Y. Seperti ini teman-teman ya. Oke, gampang. Oke, sekarang kita substitusi aja ya. 0,3, 2,0, kemudian 8 per 7, 15 per 7. Kita substitusi aja ke fungsi objektifnya. Ayo, 0,3 gimana? Ayo, 0,3 berarti 4 kali 0, 0. Berarti kita tinggal urus aja yang Y ya kan. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. Oke, gampang sekali. Ini kita tinggal substitusi sudah enak ya kan. Jadi mungkin teman-teman yang bingung tentang menentukan apa daerahnya ini tadi ya kan, pertidaksamaannya biasanya teman-teman agak kesulitan ya kan. Tapi insya Allah kalau sering latihan soal itu tidak ada masalah ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 2,0 kita ganti nilai X nya 2, Y nya 0. Berarti 4 dikali dengan berapa? 2 ditambah 3 kali 0 ya 0. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan
8. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian di situ 8/7. Oke. S-nya kita ganti 8/7, Y-nya kita ganti 15/7. Kita tinggal substitusi aja sih sebenarnya. Oke, 4 dikali berapa? 8/7. Oke. Kemudian ditambah dengan berapa yuk? 3 dikali dengan 15/7. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal jumlah karena sudah sama-sama per 7 berarti aman, ya kan? 4 kali 8 berapa? 32. Kemudian kita jumlahkan 3 kali 15 ketemu 45 ya, per 7 sama. Oke, berarti sama dengan berapa yuk? 77 kan? 77 per 7. 77 per 7. Berarti sama dengan berapa yuk? Sama dengan 11. Oke. Nah, ini kita sudah nemu nilainya ya, teman-teman. Ada 3 nilai, kita bandingkan. Yang diminta disamakan maksimum, berarti kita pilih yang paling apa? Yang paling besar. Nah, ini kan 9. Kemudian ada 8, kemudian ada 11. Kira-kira teman-teman, yang paling besar yang mana? 8, 9 atau 11? Ya sudah jelas ya kan, 11. Ini adalah nilai maksimumnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nilai maksimum ya. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan tentang program linear sebab menentukan nilai optimum dengan uji titik ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semangat dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.